Shalom Mama, Shalom Opa. Selamat malam. Ya, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan sangat baik ya. Yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Jack ya. Jack, dan puji Tuhan, haleluya. Saya sebenarnya mau cerita tentang kebaikan Tuhan dari sejak kecil sampai usia gini. Rupanya dunia tidak bisa muat isi kebaikan daripada Tuhan Yesus itu dalam hidup saya. Ya, jadi saya coba cerita sesingkat-singkatnya. Saya bersyukur kepada Tuhan beberapa tahun lalu dan kemarin itu ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Ya, saya bukan seorang nabi, tapi Tuhan selalu datang melalui mimpi saya. Udah berapa kali Tuhan Yesus datang dalam mimpi saya? Ada 4 kali. Ya. 4 kali. Dan oma-oma dan opa-opa kalau dengar ada orang yang kesaksian bisa dari agama yang lain tiba-tiba mimpi ketemu dengan Tuhan Yesus dan mereka pindah keyakinan kayak Kristen, itu bukan cerita omong kosong, itu benar-benar nyata karena saya sendiri alami selama 4 kali bertemu Tuhan Yesus dalam mimpi itu. Tuhan Yesus sangat cakap, sangat ganteng dan lebih ganteng daripada aktor-aktor Korea ya. Dia lebih cakap, dia lebih manis, dan kehadirannya itu melalui mimpi saja sangat membuat hati kita sukacita dan kita melupakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Harta kekayaan yang kita kumpulkan setinggi langit pun tidak akan menyamai dengan satu pribadi yang nama Tuhan Yesus. Jadi bersyukur kita masih mempertahankan Tuhan Yesus sampai dengan saat ini. Dan kehadiran Tuhan Yesus lewat mimpi itu saya sangat lihat, saya pikir saya sudah di surga. Tapi ketika saya sadar bangun, kok saya masih di dunia ini? Ya, karena berada bersama dengan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, sangat indah. Tapi melalui perjalanan hidup ini, Tuhan kadang mengizinkan saya berada di dalam kesulitan, keterpurukan, dan saya sering berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah bertemu dengan Engkau 5 kali lewat mimpi, dan 3 kali itu Engkau datang melalui mimpi, itu Engkau menggendong saya. Yang pertama mimpi ketika saya berjalan bersama dengan orang tua bapak saya kan seorang pendeta di kampung. Kami lagi berjalan dari arah timur menuju barat. Tiba-tiba ada tiba-tiba ada sebuah bintang dari arah timur menuju kami. Dan semakin ke kami semakin besar, ya, kayak bintang berekor datang terus. Semakin besar, saya kan kaget. Dalam perjalanan kami lagi nyanyi, kami pulang pelayanan. Kami nyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Setelah itu Tuhan Yesus tiba-tiba datang bertemu dengan saya dan bapak saya, dan dia tangan kanan itu dia gendong saya, tangan kiri dia rangkul bapak saya. Ya, dia rangkul bapak saya dan kami berjalan bertiga bersama-sama. Itu yang pertama. Mimpi yang kedua itu ketika kami lagi dalam pelayanan, itu ada semacam gathering gitu ya, 1 hari itu di kampung halaman saya. Itu kami jalan, itu di sana namanya jalan potong, nggak ada aspalnya sama sekali. Jadi itu kami jalan dari bagian pantai menuju gunung, dan jalan itu berliku-liku. Ada beberapa orang yang kecapean dan mereka istirahat. Saya terus maju sampai di ujung sana. Ternyata ada Tuhan Yesus yang sedang berdiri di sana, yang sedang menantikan kita semua. Amin. Ya, mungkin dalam perjalanan ini, perjalanan mengiringi Tuhan Yesus selama kita beribadah, mungkin kita merasa capek. Tuhan, saya capek, saya sakit, saya apa. Tapi ingat bahwa Tuhan Yesus sedang berada di ujung sana. Tujuan hidup kita itu adalah Tuhan Yesus. Dia sedang menunggu kita. Bukan dia duduk, tapi dia berdiri dan menantikan kita. Karena itu jangan pernah mengkhianati Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan sendiri tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini yang aneh dan ajaib, luar biasa. Itu saya mimpi tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Langit terbuka, terus malaikat 2 grup turun, langsung saling berhadapan begini, tiup sangkakala yang begitu saling berhadapan dan tiup sangkakala. Dan ketika mereka tiup sangkakala, itu Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus pas turun, bumi yang begitu gelap itu langsung terang. Terang itu 1000 kali lipat lebih daripada terang matahari. Dia dan terangnya itu bukan kayak orange kayak matahari, tapi kayak lampu begini, tapi lebih terang.
Ya, tempat yang dalam, yang lautan yang dalam pun, yang gelap pun itu dapat terjangkau oleh sinar cahayanya Tuhan Yesus. Ya, dan ketika Tuhan Yesus datang, semua miliaran orang ini langsung, kita kalau lihat artis-artis yang yang kita idolakan, pasti kita merasa heboh kan. Tuhan Yesus datang, semua merasa heboh. Mereka teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dan mereka ingin menyentuh Tuhan Yesus. Dan ketika dia turun, semua orang, kita semuanya berubah kayak, minta maaf, kayak orang-orang bule semuanya. Tingginya sama rata, perempuan, laki-laki semua sama rata. Ketika berubah, tinggi semua kita ya. Kulit semua berubah. Dan kita ketika Tuhan Yesus datang, turun itu, kita semua pakai baju putih, jubah putih semuanya. Tapi saya melihat semuanya jubah putih, kulitnya putih semuanya. Putih seperti ini, Bu CLD. Semua putih banget, lebih putih lagi. Semua lagi fokus ke Tuhan Yesus, saya fokus ke diri saya. Karena saya melihat kulit saya nggak berubah, kulit saya tetap gelap. Sedangkan saya lihat kiri kanan depan belakang, kok semuanya putih, jubah putih. Saya juga jubah putih, tapi kulitnya saya nggak berubah. Akhirnya saya merasa minder, saya mulai mundur pelan-pelan dengan sopan. Saya mundur dari sekian miliaran orang, saya mundur. Orang lagi teriak Tuhan Yesus, dari langit turun, semua heboh. Ada yang nangis karena senang, ada yang nangis karena menyesal. Kenapa? Karena menyesal. Karena mereka selama ini tidak percaya sama Tuhan Yesus. Ya, ketika itu dia turun, dia menuju ke saya. Semakin saya menjauhkan diri dari kerumunan banyak orang itu, semakin dia mendekat ke saya. Semua lagi berusaha untuk sentuh dia, tapi Tuhan Yesus memang dia balas sentuhan mereka juga. Tapi ketika itu dia lebih fokus ke saya. Ketika ke saya mundur dan saya ngumpet di belakang miliaran orang itu. Tapi tetap Tuhan Yesus semakin dekat saya. Dekat saya baru ketika itu dia bilang, "Hai Jack, sini, kemarilah." Kan saya malu kan. Jadi semua mata yang tadinya tertuju ke Tuhan Yesus langsung tertuju ke saya. Coba ke saya dan Tuhan Yesus. Ketika dia sentuh tangan saya, kulit saya langsung berubah sama seperti yang lain. Dan saya pikir pas waktu itu kita semua sudah ada di surga. Ya, tapi ujung-ujungnya kaget bangun masih ada di bumi lagi. Saya bilang, apa maksud Tuhan Yesus ya? Datang udah 3 kali dalam mimpi, dia gendong saya. Oma-oma, dan ini mimpi saya bukan mimpi biasa-biasa saja. Saya udah cerita ke orang tua saya, bapak saya bilang, kamu tuh seperti Yusuf. Ya, mimpimu tuh selalu jadi kenyataan. Kamu seperti Yusuf dan Daniel dan semua hamba-hamba yang lain. Kamu orang pilihan Tuhan. Kamu walaupun bukan nabi, tapi ada karunia nabi dalam dirimu. Jaga itu baik-baik, selalu bangun hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Tapi mimpi yang keempat yang terakhir itu yang sangat membuat saya itu sedih. Kenapa sedih? Karena Tuhan Yesus datang 4 kali, kakinya sentuh tanah, kepalanya itu sentuh langit. Sebesar apanya Tuhan Yesus itu. Tapi karena dia mau berbicara dengan kita manusia, dia mengecilkan dirinya kecil sampai setinggi 2 meter. Itu dia turun pas di kampung halaman saya, karena di atas bukit ada gereja. Dia turun di gereja kami. Kepala sentuh langit. Jadi saya kan lihat begini nih. Saya lihat begini. Ke atas gini kan, leher saya kan kalau kelamaan lihat gini kan sakit, ya kan? Bisa aja patah gini. Akhirnya Tuhan Yesus paham bahwa kita mau lihat dia. Dia mengecilkan dirinya setinggi 2 meter supaya kita bisa aja ngobrol. Tapi ketika itu, waktu itu di kampung saya masih bukan air keran ya, masih pakai sumur. Saya lagi tarik air, lagi tiba air, tiba-tiba dia turun. Saya berdoa, Tuhan Yesus. Saya undang datang ke rumah saya. Tapi Tuhan Yesus tidak datang ke rumah saya. Dia turun dari bukit itu, dia menuju ke rumah salah satu om saya. Dan di situ saya mengemis-ngemis sama Tuhan, tolong. Kalau kehadiran kita undang Tuhan Yesus datang di rumah kita kan, rumah kita jadi berkat kan. Diberkati Tuhan maksudnya kan. Tapi Tuhan Yesus dia cuekin saya dan dia menuju ke sana. Dia menuju ke rumah itu dan dia ketuk pintu 3 kali. Itu saya mimpi itu waktu itu jam 12 siang. Dia turun ke rumah itu, ternyata rumah itu dalamnya itu gelap gulita. Padahal jam 12 siang.
Setelah dia ketuk pintu 3 kali, karena nggak ada yang buka pintu, dia pergi ke pojokan, dia taruhlah sebuah kertas putih, dia taruh di dalam tanah. Akhirnya itu dia kembali ke atas. Karena dia kembali ke atas, mau ke atas pas di pertengahan gitu, saya panggil, Tuhan Yesus, saya undang, saya bilang, boleh nggak singgah di rumah saya? Dia langsung noleh saya begini, noleh ke saya, dia langsung senyum dan dia suruh diam. Shh, gitu. Langsung dia senyum. Setelah itu dia balik, langsung terangkat ke surga. Saya bilang, apa mimpi saya? Ternyata 1 minggu kemudian tante saya yang punya rumah itu meninggal. Ceritanya kenapa meninggal? Karena ya, tante itu jadi tumbal, ya, tumbal dari kuasa kegelapan, karena suaminya itu penyembah berhala, ya. Dia jadi dia minta ilmu dan ya tumbalnya itu orang yang dia cintai. Jadi hati-hati kita yang di sini kalau masih membangun hubungan kita di kuasa gelap, hati-hati. Memang iblis itu suka memberikan apa yang kita mau, tapi ingat ujung-ujungnya orang kita kasih yang jadi tumbal atau jadi korban, ya. Jadi itu makanya dalam mimpi saya, kenapa tuh rumah itu gelap? Ternyata di dalam itu ada kuasa kegelapan. Tuhan Yesus sebenarnya mau masuk, tapi Tuhan Yesus itu dia adalah pribadi yang sopan. Dia nggak mau masuk sebelum orang bukain pintu. Makanya dari situ saya bilang, seandainya kalau tuan rumah itu buka pintu, ceritanya beda. Mungkin ibu ini, tante saya ini bisa diselamatkan. Tapi karena pintunya tidak terbuka, akhirnya 1 minggu lewat. Dari situ saya menangis. Saya juga nggak tahu kalau di situ ternyata penyembah kuasa kegelapan. Saya tanya anaknya, ada di sini juga. Gimana ini apa namanya, bapakmu? Apakah ada hubungan dengan ini? Dia bilang, iya bapak, iya kakak. Oh ya, kakak udah mimpi lewat Tuhan sudah tunjukkan lewat mimpi bahwa rumah kamu tuh gelap. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri masuk tidak bisa karena di situ sendiri tidak mau buka pintu, ya. Jadi dari situ saya merasa sedih karena Tuhan Yesus tidak datang ke rumah. Tapi dari situ Tuhan kasih paham melalui rohnya, melalui hati saya bahwa saya datang tujuannya untuk orang itu, keluarga ini. Saya mau selamatin keluarga ini, ya, bukan untuk kamu. Jadi dari situ baru saya paham bahwa Tuhan Yesus datang untuk selamatkan keluarga, ya, keluarga yang yang hilang, keluarga yang hilang. Tapi kalau keluarga yang hilang tidak mau kembali, ya tetap hilang selamanya, ya. Jadi itu saja mimpi saya dan saya bersyukur melalui perjalanan hidup saya itu banyak hal. Suka lebih banyak duka daripada suka. Ada banyak kesulitan, kekurangan saya hadapi, alami. Tapi puji Tuhan saya sampai ingat bahwa ada banyak orang teman-teman yang mengaku bahwa sahabat saya. Ketika saya dalam kesulitan saya minta tolong, gak ada satu pun yang tolong. Nah, ketika itu saya masuk ke dalam rumah, saya tutup pintu dan saya berdoa, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong saya di saat saya dalam kesulitan. Dari situ baru saya melihat Tuhan membuka pintu-pintu berkat yang luar biasa ini. Selama ini mungkin saya sering andalkan temannya, orang-orang yang kaya, orang-orang apa gitu, merasa bisa nggak sanggup tolong saya, bantu saya saat ini. Ternyata omong kosong belaka, ya. Mau teman kaya, mau dia punya kekayaan, mau seluruh dunia pun tak akan pernah bantu kita saat kita dalam keadaan kesulitan. Tapi hanya Tuhan Yesus yang tolong. Puji Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan sekarang ini tidak hanya jadi guru, tapi menjadi salah satu dosen di 2 kampus, salah satu SMT dan kampus UBM, ya, UBM yang di Ancol. Itu juga karena anugerah Tuhan, ya, karena ada banyak yang masuk, mungkin banyak yang masuk ke lamaran, tapi saya bukan masukin lamaran, saya yang ditawarkan oleh teman saya karena dia lihat mungkin saya bukan ini dari pengalaman mereka, ya, mereka bilang, Pak Jack itu kualitas mengajarmu sangat luar biasa, ya. Sampai saya dapat penghargaan dari BINUS ini, jadi guru terbaik di salah satu sekolah di Kalam Kudus Green Garden. Dan mereka kasih penghargaan dan mereka sampaikan ke kampus-kampus yang universitas yang lain, ini dia tidak pantas jadi guru, pantas jadi dosen, karena cara ngajarnya udah beda. Tapi saya kan lebih senang anak sekolah, karena saya perhati untuk mengajar mereka, ya. Tapi Tuhan bilang, sudah, kamu bagian pendidikan, kamu ngajar semuanya, bisa guru, bisa dosen, apapun yang saya percayakan,
kamu lakukan yang terbaik untuk aku. Dan puji Tuhan, semua yang saya lakukan sekarang hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.